Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan remaja sekalian, perkenankan saya selaku moderator mohon izin untuk memandu pertemuan pada sore hari ini dengan tema moderasi beragama sebagai paradigma dalam peningkatan kualitas hidup keluarga Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Dukuh yang kami hormati dan juga dari tim pengabdian masyarakat dari WI yang kami hormati, dan juga para ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sore hari ini dapat berkumpul di tempat Bapak Dukuh dalam rangka melaksanakan pertemuan mengenai agenda pengabdian masyarakat di Dusun Sambilan. Oleh karena itu, sebelum penyampaian materi dilakukan oleh narasumber, di tengah-tengah kita juga sudah hadir selaku narasumber atau pemateri Pak Burhanuddin SPDI MPDI. Beliau merupakan dosen dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Oleh karenanya, guna mempersingkat waktu atau menghemat waktu dan tempat kami haturkan. Semoga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 11 November 2020, kita semuanya dapat bertemu dalam majelis yang insya Allah mulia. Sholawat wa salam tentunya kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya semenjak di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya, masih semangat ya. Motivasi untuk kesini perlu ditingkatkan dan perlu diluruskan agar apa yang kita jalankan termasuk kegiatan ini itu bernilai ibadah. Nah, sebetulnya mungkin sudah tidak asing lagi karena saya sudah beberapa kali kesini, sudah melihat saya seperti ini wujudnya gitu. Jadi saya ini adalah juniornya dari Pak Izdani, namun beda program studi. Kalau Pak Izdani ada di program studi hukum Islam, Ahwalus Syahsiyah. Kalau saya
kebetulan diberi amanah di program studi pendidikan agama Islam, tapi masih satu fakultas, yakni Fakultas Ilmu Agama Islam. Mohon maaf kalau suara saya artikulasinya kurang jelas, nantinya mohon dimaafkan ya. Karena saya sedikit mau cerita dulu agar bisa ya, untuk 2 tahun yang lalu kula niku diberi cobaan oleh Allah gitu ya. Jadi pernah diuji, pernah crash gitu. Ada insiden kecelakaan gitu, saya ditabrak mobil dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan hidup. Sehingga saya senang sekali masih ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya yang insya Allah nanti menghuni Jannatul Firdaus gitu. Amin, amin. Miftahul Jannah kuncinya ya kita harus sederhana sebenarnya. Salah satunya pada materi hari ini saya sebetulnya materi ini bukan kualifikasi saya sebenarnya, tapi saya juga tertarik untuk membahas ini. Dan nanti ketika ada pertanyaan itu cukup berat bagi saya, nanti akan insya Allah Pak Isdani siap untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih dalam lagi terkait dengan moderasi beragama. Ada istilah moderasi, ada istilah Islam moderat ya. Nanti saya ingin ngetes sih, bukan ngetes. Kalau saya lebih muda mungkin dari ibu-ibu semuanya ya. Tapi istilahnya kok ngetes itu kurang saya. Tapi kita refreshing, artinya pretest seberapa jauh pemahaman ibu, bapak semuanya terkait dengan istilah moderasi beragama. Apa istilah itu, bahasanya baru dengar hari ini atau mungkin sudah familiar, sudah tiap hari mendengar ya. Maka dari itu ibu-ibu, bapak semuanya, mas-mas yang remaja juga boleh mengisi di link grup WhatsApp yang barusan dibentuk. Grup ini nanti tidak selamanya Bu, jadi ya kita manfaatkan saja untuk mempermudah berbagi share link materi-materi mekaten nggih. Nah, wonten grup menika ingkang paling andhap, wonten link niku warnane biru niku panjenengan sedaya klik mawon. Niku wonten pertanyaan nggih. Nggih. Nggih wonten grup niki. Grup niki nggih. Niki jenengan klik mawon. Nggih. Nggih. Mangke modalipun seperti ini, Bu. Nggih. Ngapunten nggih, niki mboten kok terus ngerjani mboten. Niki memperkenalkan hal baru, mungkin yang sudah biasa nggih, pun biasa. Ning dereng nggih. Ini jane apa to ini. Nggih. Kalau sudah jenengan di HP-nya diklik wonten browsernya Ibu. Jenengan buka lewat Google Chrome atau lewat apa biasanya nggih. Kalau sudah sampun Ibu wer-wer nggih. Sik saged mah. Mboten niku mboten kok menjastis nggih, niku tergantung amal perbuatan masing-masing. Jadi wonten alam donya niku nggih pun saged kelihatan ya. Semua kan tergantung spesifikasi pun. Paketanipun apakah apakah Telkomsel niku mempengaruhi nggih. Wonten rega nggawa rupa, ana rega ana rupa ngoten niku nggih. Tapi nggih disyukuri kemawon nggih. Panjenengan sedaya niku luar biasa. Saat ini sudah pegang Android. Wah, HP canggih ngoten nggih. Monggo kalau sudah kodenipun Ibu jenengan masukkan nggih. Kodenipun kula waosaken nggih, niku kan suruh mengisi kode 26 nggih, 26 12 48 3 nggih. 26 12 48 3. Mas Emil juga boleh mengisi. Monggo, silahkan. Niki kula nggih termasuk latihan Bapak Ibu nggih, ampun diguyu monggo enten kiranganipun. Nggih. 26 12 48 3. Nggih. Yang sudah masuk mungkin muncul pertanyaan kados mekaten, panjenengan jawab nggih. Singkat kemawon. Nggih. Sepengetahuanipun Bapak Ibu sedaya.
Nggih. Mangke mboten terus wonten ranking-rankingan mboten. Dan di akhir Bapak Ibu sedaya nanti akan ada kuis ya. Kalau ini pretest, nanti di akhir ada post test gitu. Insya Allah nanti yang jadi jawaranipun, yes, yang jadi peringkat pertama nanti akan mendapatkan door prize kecil-kecilan dari saya pribadi, macam gitu. Untuk inilah memancing saja. Monggo kalau sudah. Saya juga ikutan ngisi ini nggih sebagai contoh. Nggak iso. War. Kuar niku wae. Ya, betul. Ada dipasang power kan gitu. Sok pasang ini. Iso. Hah? Betul ya? Anakku orang tiga kalau dibanteng kalau dibalik kalau seanyar berarti Kalimatnya pendek, Bang. Oh, pendek. Seperti satu kata atau dua kata. Ikan formulir konon Mbak Yasmin jawab. Ibu yang belum rampung lagi isi formulir mangke saged disambi ten griya. Nggih, saged disambi. 26 12 48 3 di layar niku tadi alik. Ampun ngepek nggih Bapak Ibu nggih. Mboten berpengaruh niki kalian mengke rapot mboten nggih. Sak anu mawon niki damel refreshing hasilnya nggih. Boleh diisi lagi boleh. Jadi ada dua pilihan. Misalnya kok saya masih pengen jawabannya yang lain, itu bisa diisi lagi. Kulo tenggo karena ini ada dua slide, gitu. Jadi ada dua layar. Ini yang pertanyaan pertama, lalu nanti ada pertanyaan yang kedua. Kulo tenggo Bapak Ibu, mungkin, nah itu sudah ada yang menjawab sederhana, ngoten nggih. Ada yang sudah menjawab sederhana. Nanti kulo tenggo, paling enggak ya ada 2, 3 sampai 5 lah nanti. Nah, tidak berlebihan. Wah, niku saking sinten wae nggih. Nah, niki rahasia jawabannya pun ndak tahu ini yang jawab. Nanti ya ada yang ngaco jawabannya nggih. Kula mboten ngertos nggih. Niku bahasa campur bahasa Inggris nggih Bu nggih. Nanti kalau ada yang apa adanya, ya nih apa adanya, gitu. Kados lagu nih. Tidak berlebihan. Kemudian menghindari penyimpangan. Simpang apa nih? Simpang 3, simpang 4 nih. Kemudian beragama dengan kedamaian. Wah, banyak sekali ini ya respon nih pun, ya. Sampun sedaya? Oh belum. Jawabannya pribadi ya. Ini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar nih, ya. Wah, semakin kesini semakin kecil karena banyak yang menjawab, ya. Jawabannya ada yang apa adanya, menghindari penyimpangan, beragama dengan kedamaian, keseimbangan keagamaan, tidak berlebihan, sederhana, tidak aneh-aneh, orang neko-neko.
macam-macam nih coba. Wah, semakin kecil semakin susah ya membacanya karena semakin kecil tulisannya ya. Kemudian Mas Emil boleh dibantu kita kolaboratif ya biar tidak ngantuk nanti kalau satu arah saya ngomong yang lain ngantuk ya. Pakai LCD ini ya. LCD ini kalau bahasa Jawanya agak kasar sebetulnya Bu. Tapi enggak, nanti saya sebutkan belum saatnya karena materi aja belum. Satu slide pun belum nih. Oke, Mas ini sakit membacakan nih. Kalau di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20-an gitu. Kalau di sini belum ada 20. Wah, ini ada yang pura-pura sudah jawab tapi belum jawab. Nah, uwer gitu. Toleransi beragama. Toleransi beragama. Beragama yang baik. Beragama yang baik. Karena banyak yang uwer-uwer, kalau lanjutkan, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Semoga bisa laptopnya support gitu. Sekolah, balik ke sekolah karena mohon maaf ini kayaknya agak error gitu saya melu wer karena jadi cukup pertanyaan yang pertama gitu nah tetapi jadi agak wer nih ya derek wer kepengaruh atau sih strong gitu itu gitu tadi panjenengan sedaya sampun menjawab sudah menjawab bahwa moderasi beragama. Kalau kata moderasi itu artinya apa Mas Emil? Menurut KBBI atau mungkin menurut kamu bahasa Inggris ya, ini kan alumni International Relationship ya kalau pengalaman yang pernah saya dapatkan ya saya juga pernah belajar mengenai apa itu mengenai beragama Islam baik secara moderat ataupun Islam yang istilahnya Nusantara berkemajuan. Namun seperti yang ditanyakan tadi, menurut saya sih kalau moderasi atau moderat itu kata kuncinya, cluenya ya sebenarnya sih kurang lebihnya mengenai tidak ada ketimpangan satu sama lain. Tidak ada ketimpangan, keseimbangan, tidak berat sebelah. Gitu. Iya. Kalau naik mobil bannya ada yang kempes atau mungkin tempat duduknya, seatnya itu ada yang mungkin yang berat badannya lebih besar sebelah kanan itu akan miring. Okay. Tapi bukan itu. Jadi moderasi beragama. Kenapa harus ada moderasi, Bapak Ibu? Sejarahnya gimana itu? Kok bisa ada itu? Nah, kalau di situ sudah ditulis bahwa moderasi adalah sikap untuk tidak berlebihan. Okay. Tidak berlebih-lebihan dan lawan dari berlebih-lebihan menikah apa kira-kira ya berlebihan atau melewati batas tatarruf wal hulu berlebih-lebihan tatarruf sebetulnya tanpa kita kaitkan dengan masalah agama pun apapun yang kita jalani dalam kehidupan ketika kita melawan sunnatullah maka akan terjadi sesuatu pada kita. Kalau makan berlebih-lebihan juga akan ada dampak negatif dan positifnya, nggih. Positifnya napa Ibu? Kenyang. Lajengipun selain wareg lemu ginuk-ginuk nggih. Nggih, nek nggih wonten efek negatifipun nggih. Pertama kolesterol, yang kedua asam urat dan seterusnya, sumber penyakit, gitu. Ini ada wonten surat Al-Maidah 77, ya ahlul kitab, katakanlah wahai Muhammad kepada para ahlul kitab. Ahlul kitab niku saged dimaknai sebelum agama Islam, sebelum Nabi Muhammad sampun ada agama sebelumnya ya, agama samawi,
agama yang diturunkan oleh Allah dari langit. Samawi ya. Jadi agama sebelumnya itu ada ya agama tauhid, tetapi ada merek-mereknya, ada namanya. Agama Nasrani, ada Yahudi, ngoten nggih. Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang ahli kitab juga sebenarnya sudah diperingatkan gitu. Tapi Nabi Muhammad juga diberi penguatan lagi di sini. Agar apa? Agar tidak berlebih-lebihan ya. La taghlu ya, tidak berlebih-lebihan fi dinikum napa niku? Dalam agamanya nggih. Ghairul haq. Terhadap hal-hal yang tidak benar. Ukuran benar atau tidak benar itu relatif Bapak Ibu. Nggih. Maka yang perlu digarisbawahi nanti ya dasar kita dalam beribadah, dalam beragama sebagai muslim. Pertama yang perlu dikencengkan, yang perlu dikuatkan adalah masalah akidah. Akidah, ya, masalah akidah dulu. Kalau akidahnya sudah, ya, bahkan akidah itu, nopo bu? Akidah nopo maknanya? Mas Emil, akidah apa Mas Emil? Ada akidah, ada akhlak. Ya, terus jadi mata pelajaran akidah akhlak, ngoten lho. Nopo Mas Emil? Ini malah kayak ngetes, padahal saya juga minta bantuan menjawab Mas Emil. Gimana? Aqidah dari kata-kata aqada ya, mengikat ya. Ikatan. Kita itu sudah punya ikatan Bapak Ibu. Sejak kapan Bapak Ibu? Ikatan apa? Dengan yang menciptakan kita. Kalau kula tanya Pak Dukuh nggih, amit sewu niki kula mboten kok. Pak Dukuh pertama kali mengucapkan syahadat. Syahadat wonten pinten Bu syahadat? Lah nggih, niku jenisnya wonten syahadat tauhid, syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nggih, kinten-kinten Pak Dukuh nggih, pertama kali maos atau melafalkan ini pertanyaan saya, melafalkan syahadat niku kapan? Tesih kemutan betul. Mulai belajar sholat. Nggih. Nggih, mulai belajar sholat. Inten umur pinten? Niki mboten kok anu nggih, niki ngobrol santai niki. Kalau nek terlalu tegang lah ngebleng lah nggih. Kalau kin bayi pun sholat. Kalau melafalkan mungkin nggih mun lupa kapan melafalkan asyhadu alla ilaha illallah, sudah lupa karena alhamdulillah di sini semua sejak lahir sudah dalam kondisi nggih. Bapak Ibu kita sedaya mbok menawi wonten sing anu nggih tetep niki sampun dalam kondisi KTP kita adalah KTP-nya Islam. Nah niki mangke wonten kula bahas ada simbol, ada substansi. Nggih. Simbolnya pakai kupluk, pakai sorban, tapi substansinya wallahu a'lam. Nah, kita pelan-pelan materi ini banyak, tidak harus dibaca tidak harus dibahas dalam forum ini. Kita ngobrol santai. Yang perlu saya tekankan mungkin ya nanti saya akan ulas lebih dalam. Sebenarnya nanti materi saya ini adalah materi campur-campur, ya, sayur mayur. Ya. Sebagian nanti ada bagaimana mendidik anak di era digital, era disrupsi 4.0, wah gaya banget pakai bahasa Inggris 4.0. Tapi saya akan membahas ini moderasi dulu ya. Jadi moderasi beragama adalah apa? Proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku menyimpang. Oh sudah dibahas, jadi ada yang menjawabnya seperti itu. Kemudian, nah ini ada intermezzo gitu. Jadi ada akhir-akhir ini sering mendengar istilah moderasi beragama. Apa sih itu moderasi? Nah itu dari pengalaman Imam Samsi Ali. Beliau adalah imam di Islamic Center di New York ya. Ini dekat dengan tempat tinggalnya presiden baru. Siapa itu namanya itu? Biden siapa? Oh, saya kira Forbidden. Kalau forbidden itu bahaya, apalagi forbidden love gitu. Cinta terlarang nih Mbak Nisa. Nggih. Biden itu umurnya berapa? Ibu, jenengan ngertos boten?
kepala 7 lebih, hampir 80 tahun. Tapi tesih seger, alhamdulillah. Nggih. Luar biasa. Niku dijaga nggih. Seimbang menawi. Walaupun beliau itu nyun sewu kafir nggih. Tetapi mungkin dia juga menerapkan pola-pola yang ada di Islam gitu. Walaupun mereka yang bersangkutan akidahnya dan sebagainya nggak mempercayai agama Islam. Nah, itu dalam tulisannya nggih di sebagai direktur Jamaica Muslim Center di Republika Online menulis pengalamannya bertemu dengan seorang nomis ya. Nomis. Kalau kafir nanti ada yang tersinggung. Itu terlalu kasar nggih. Kafir, kafaro nggih. Sebetulnya itu maknanya nggak kasar, hanya sensitif. Kalau kafir niku tutup sambul. Lah nek tertutup berarti manahipun hatinya itu sudah tertutup. Nggih. Nah, tidak semuanya orang akan mendapatkan hidayah dan seterusnya. Nah, di sini menurut si Bule, jadi saya bahasa Inggrisnya agak belepotan, Mas. Mungkin dibaca kalau spelling dan grammarnya salah mohon dikoreksi. Monggo Mas Emil diwaos. Ternyata bagi si Bule ini, moderate are those who live as anyone else, dress as others, fashion as others, eating and drinking as others, marrying as others. Monggo diterjemahake. Menghadap ke depannya. Sudah ada slide-nya, bisa dibaca bersama. Moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang lain, berpakaian seperti orang lain, pergi ke pesta seperti orang lain, makan dan minum seperti orang lain, menikah pun seperti orang lain. Kalau seperti ini kan ya nggak ada aturan ya. Kita itu hidup bebas. Secara aturan syariat kita ada kebebasan, hidup berdemokrasi juga, tapi bebas juga ada batasannya. Karena kalau yang definisi moderat atau pengertian moderat itu ya tergantung frame atau kacamata, ya, sudut pandang masing-masing individu itu berbeda-beda. Kenapa sakit berbeda? Karena latar belakang pengalaman, keilmuan dan seterusnya Bapak Ibu. Ini akan mempengaruhi mindset, pola pikir kita semuanya. Maka nyuwun sewu ketika ada dari saudara kalangan kita sendiri, kaum muslimin yang ya, berbeda atau berseberangan, bahkan ketika golongan tertentu itu merasa berbeda dengan yang lainnya, maka sesama muslim saling mengkafirkan. Iya, ada. Gitu? Wah, Anda itu sesat. Itu yang Anda lakukan itu bid'ah. Ya, nanti masalah bid'ah Pak Isdani ahlinya, ahlinya usul fiqh beliau. Mas ya aman Januariansa juga ini ahlinya nanti kalau. Jadi moderasi dimaknai hidup seperti orang-orang kebanyakan, makan, minum, ke pesta sama, tetapi moderasi yang dimaksud bukan itu. Jika ukurannya, ukurannya atau dasarnya moderasi adalah apa yang ada di masyarakat, apa yang berlaku di masyarakat, juga bingung lagi, masyarakat yang mana? Nek teng mriki mayoritas suku Jawa nggih. Jawa niku nggih banyak jenisnya. Niki dari Mataram to niki. Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat nggih niki. Ya, kalau di Solo Kasunanan, leres Pak Dukun ya. Nggih. Dan sebelum masuknya agama Islam di bumi Nusantara menika sampun wonten agama sebelumnya. Napa? Agama napa Bapak? Hindu, Buddha, nggih. Dan gimana Islam proses masuk asimilasi akulturasi dengan akulturasi budaya Islam itu kalau dengan paksaan nggak mungkin kita bisa seperti ini. Mungkin kita masih seperti nenek moyang kita atau leluhur kita. Alhamdulillah ada jadi ada saudagar, ada orang-orang dari Timur Tengah yang berdagang dan sebagainya membawa syiar agama Islam ke bumi Nusantara. Kalau di sejarahnya Islam pertama kali itu kerajaan Islam ya, ini di mana Ibu, Bapak? Di mana Mas Emil? Ada yang tahu dari peserta? Ada jawaban? Kalau ini yang secara sejarah yang sudah ada ya, di hitam di atas putih itu di
Aceh nggih kalau nggak salah nggih. Nanggro Aceh Darussalam nggih, Mas Januari. Ini yang dari Sumatera ini. Kalau di Pulau Jawa itu ada di Kerajaan Demak. Nggih. Kerajaan Demak niku ya istilahnya karena masa transisi dari runtuhnya Majapahit, gitu. Kalau dulu rajanya dari keturunan Brawijaya ke berapa Ibu Bapak? Kelima, kepinten. Jadi dulunya niku wonten Kerajaan Demak niku hutan. Niku Gelagah Wangi, nek mboten salah. Niku enten alas. Nah dulu salah satu keturunan dari Majapahit niku diberi istilahipun warisan. Wis buka alas ning daerah Demak niku. Tapi waktu itu situasi sudah tidak kondusif karena sudah ada masuk Islam. Dan beberapa Majapahit runtuh karena perang saudara, karena pengkhianatan dan sebagainya. Akhirnya kalau Raja Demak yang pertama niku sinten? Sultan Trenggono, nggih. Nah, betul. Raden Patah nggih. Raden Patah. 100 Bapak dukungan. Dan di masa kejayaan itu Sultan Trenggono, nggih. Nah, seterusnya itu sudah masuk Islam sehingga penyebaran syiar Islam luar biasa dan didukung oleh perkumpulan jamaah para wali. Sebenarnya para wali wah niku kathah Ibu Bapak. Wali, aulia kekasih Allah itu kathah, tapi yang membuat paguyuban, yang membuat ya termasuk bagian dari perjuangan di Pulau Jawa niku ada Wali Songo. Salah satunya di Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Kemudian saya lanjutkan, maka akan menjadi relatif jika masyarakatnya terbiasa dengan pesta pora, mabuk-mabukan ya. Mungkin di barat mabuk itu biasa Ibu. Tapi kan mriki dari aspek norma agama niku sudah haram. Nggih. Homer niku kan haram gitu. Kemudian secara aspek di kultur budaya di kita juga tidak baik. Mendem niku mboten sae gitu. Tapi menurut mereka mungkin dianggap biasa lah. Saya sudah batasi di sini. Wajar kemudian di masyarakat Eropa bisa jadi muslimah yang berjilbab dirasa aneh. Maka kita harus punya jiwa yang bijaksana, yang luas, sehingga nyun sewu yang kejadian yang terbaru yang di Perancis itu yang karikatur atau itu yang apa Mas? Nabi Muhammad yang dilecehkan sampai ini kita tidak bisa menjawabnya dengan wah kita harus ikut apa ini. Nah, ini jawabannya panjang nanti sampai nggak selesai nanti kalau udah waktunya. Kemudian moderasi memang sering dilawankan dengan kata radikalisme dan ekstremis, ya ekstremis. Akan tetapi batasannya tidak boleh seenak hati, seenak udele dhewe, nggih mboten asal. Karena setiap orang dengan latar subjektivitas masing-masing, kemampuan pribadi, keilmuannya dan sebagainya itu akan memiliki sudut pandang yang ideologis, yang agama, yang berbeda-beda memahami tentang itu. Kemudian, dalam Quran, surah napa niki? Al-Baqarah, ayat berapa? 143. Mas Emil, saged dibantu maos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita niku sudah jelas wonten nas Quran, kita semua itu adalah ummatan wasatan. Jadi umat pertengahan, Nanti bisa ditafsirkan macam-macam panjang, tapi setidaknya secara tekstual niku kita sudah jelas umat pertengahan. Kenapa umat pertengahan Bapak Ibu? Jadi kalau ini saya nyatet sedikit ya. Jadi jadi Islam datang niku sebenarnya kan dahulu sudah ada ya. Jadi agama Yahudi yang cenderung eksoterik yang agak keras gitu nih, mengandalkan kisos. Kemudian ada Nasrani yang cenderung lembut nih. Nah, Islam itu hadir untuk menarik garis tengah Bapak Ibu.
garis tengahnya niku linear progresif nanti. Maka ketika di saat ini kan Kementerian Agama, MUI dan sebagai organisasi keagamaan Islam seperti di sini mungkin ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya, itu mereka punya semacam kayak visi misi. Kadang-kadang orang jadi perang gara-gara kok ada Islam merek-mereknya banyak, ada Islam Nusantara, ada Islam berkemajuan, ada Islam apalagi. Nah, tapi visi misinya jelas itu untuk membawa kita agar menjadi orang yang tidak radikal yang salah. Sebenarnya radikal itu dari bahasa Inggris ya Mas ya. Dari artinya apa? Akar ya, betul ya. Akar yang menunjang. Sebenarnya kita kalau radikal dalam hal tertentu itu boleh. Radikal dalam berprinsip yang baik. Memiliki prinsip yang baik itu harus radik. Harus benar-benar yang kuat. Kalau prinsipnya lemah ya gampang digoyang. Maka tidak heran ketika mungkin di daerah sekitar kita tiba-tiba ada Densus Wolu-Wolu yang menyatroni, ya kadang-kadang kenapa terjadi seperti itu? Nah, kenapa kira-kira Bapak? Banyak faktornya ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi saya lompat-lompati Bapak Ibu kalau terlalu nanti habis waktunya. Jadi mengapa moderasi beragama itu penting ya? Karena untuk mencegah kita untuk membentengi kita dari bersikap berlebih-lebihan tadi. Berlebihan dalam mabuk agama termasuk ya. Nah, itu. Mencegah arus intoleransi. Nanti juga ada ukurannya toleran itu yang seperti apa? Tiba-tiba nanti toleran panjenengan karena saya toleran nanti pas ada hari raya gitu ya, hari raya agama lain mungkin ikut ke sana, ikut sholawatan di gereja kan ya. Ini kok beda, nanti batasan-batasannya bisa kita bahas lagi. Jadi tujuannya untuk memberi kita sebuah benteng, sebuah guide gitu ya, resistensi kita agar tidak terbawa arus intoleran dan radikalisasi. Jadi upaya deradikalisasi. Nah, saya sedikit mengaitkan dengan pendidikan, ya. Jadi di materi pendidikan formal di agama ini juga sebenarnya sudah mengajarkan yang luar biasa. Bab beragama, mempelajari agama secara kafah, secara menyeluruh ya. Baik dari aspek akidah dan seterusnya. Tapi belum saya jawab ya Bu ya. Masalah membaca syahadat itu kapan ya? Syahadat itu masing-masing ya. Tapi janji ikatan kita, akidah kita itu sudah termaktub sebelum kita lahir sebetulnya. Bapak Ibu. Di surah apa saya agak lupa itu yang Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu itu? Jenengan sudah mau jadi manusia itu sudah berjanji gitu. Jenengan sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, Tuhanku, Tuhan kami. Nah, kemudian dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini yang di pendidikan formal terutama di sekolah dasar, mulai dari sekolah dasar mawon sudah mengajarkan bab masalah toleransi, masalah hidup yang rukun, apalagi di pendidikan formal misalnya di madrasah itu lebih ditekankan lagi. Ada aspek humanis itu apa Bu? Humanis itu berapa? Humanis itu di bahasa Jawa kan itu nguwongke, termasuk nguwongke. Manusiawi gitu, manusiawi gitu. Toleran dalam bertoleransi sesama internal sesama muslim dan juga non muslim gitu. Misalnya Bu, ini contoh aja. Misalnya panjenengan tiba-tiba di sini mau didirikan gereja tengah-tengah nih, pripun perasaan jenengan? Nah, itu jawabannya makanya pribadi. Nanti malah kemudian demokratis, multikultural, beragam. Jadi kita hidup di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda dari napa mawon nih. Dari suku, agama, ras, bahasa, budaya, banyak sekali Bu. Kemudian saya lanjutkan, ini nanti sak diwaos piyambak banyak. Jadi ada nilai toleransi niku napa? Nggih. Nah, dulu
Ki Hajar Dewantara juga sudah menggaungkan, dan sekarang ingin saya refresh lagi. Ternyata penguatan Tripusat Pendidikan itu saat ini lemah. Maka Tripusat Pendidikan perlu dikuatkan. Tripusat Pendidikan nopo? Tripusat Pendidikan itu nggih menika antara pendidikan formal di sekolah, madrasah, dan juga pendidikan informal atau di keluarga. Dan non formal itu pendidikan non formal, istilahnya pendidikan di luar pendidikan formal. Kados kursus-kursus ngaji-ngaji ngoten nggih. Itu semakin melemah akhir-akhir ini. Nggih, yang ngaji dulu yang biasanya mungkin di surau-surau, sholat dilanggar. Ya nggih, sholat itu dilanggar betul. Coba kita lihat, gitu. Softnya semakin maju. Ya, dan sebagainya ya mungkin kalau sekarang maklum ada tamu corona ya. Ini tuh perlu dikuatkan lagi. Kalau kemarin Bu Siti Latifah mengatakan bahwa yang berapa 50% dari keluarga, dari pendidikan informal, role model atau contohnya ada dari ibu bapak anak nanti ya. Maka ya harus dikuatkan, jangan jaga istilahipun wah anakku ini sekolahnya favorit sih. Pokoknya bayar larang-larang kok iki kok ngene akhirnya ngomplan-ngomplen terus. Sekarang itu lagi zamannya gitu. Karena zaman kebebasan, kadang-kadang guru juga tertekan Bapak Ibu. Bahkan dibully. Ada perundungan dari wali murid. Tidak hanya wali murid, anaknya juga merundung gurunya sekarang. Nah, untuk bilang itu. Karena ya karena ada dekadensi moral. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ya nanti waktunya nggak cukup. Dan UNESCO, jadi ada pilar pendidikan itu, lembaga internasional yang mengurusi bab pendidikan itu sudah punya pilar ya, 4 pilar ya, cagak learning pendidikan itu learning to know yang pertama. Apa mas artinya learning to know? Belajar untuk mengetahui, bukan hanya tahu. Kalau tahu saja, knowledge saja, kognitif saja yang Bapak Ibu bangga-banggakan, jadinya apa anak kita? Pinter kanggo minteri dan seterusnya. Bahkan nilai rapor itu sejak zaman kolonial, zaman orde baru, orde lama, itu sudah terdoktrin nek nilai ini di sini abang berarti bocah ini itu rada dedel. Terus nanti disalah-salahkan, wah bapak itu dia nih ya ora pinter ya itu dan sebagainya, ya saling menyalahkan. Pripun le? Terus kemudian ada learning to do. Belajar dengan mas melakukan praktek. Praktek. Ada learning to be. Learning to be apa mas? Menjadi apa? Ngepek dulu. Terampil. To be menjadi apa? Jadilah dirimu sendiri. Maka pendidikan karakter itu bukan untuk merusak karakter anak Bapak Ibu sekalian. Nah, karakternya mau diarahkan kemana? Ada minat, ada bakat. Ada bakat, ada minat. Nanti harus saling mengisi. Mau mana yang mau dipilih? Kadang-kadang juga bakat saja tanpa minat nggak jadi. Minat saja tanpa bakat bisa, tetapi hasilnya kurang maksimal juga. Oke. Kemudian ada learning to live atau life. Live together. Apa mas? Ya, jadi urip bareng gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ini ada istilahnya karakteristik Islam. Jadi kan di awal moderasi ya. Kalau di istilah Arabnya itu apa? Wasatiyah itu. Kalau dikaitkan moderasi agama apa? Kalau mau fokus ya bisa saja moderasi Islam gitu. Islam wasatiyah gitu. Islam wasatiyah gitu. Nah, di situ dikarakterisasi menjadi 10 gitu. Yang pertama ya sebetulnya ini bisa dimasukkan, diinternalisasikan ke 3 jalur pendidikan, baik formal tadi di pendidikan formal di sekolah, bisa di non formal dan informal. Ini sebenarnya bisa diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, nah, monggo Mas Emil bisa bantu saya.
nomor 1 nilai moderasi, yakni adalah tawasud, mengambil jalan tengah, pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat dalam artian berlebih-lebihan, dan tafrid yaitu reduktif atau mengurangi ajaran. Kemudian nilai moderasi yang kedua adalah tawazun, yang artinya berkeseimbangan dalam semua atau seluruh aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip dan mampu membedakan inhiraf, yakni penyimpangan, atau ikhtilaf, artinya perbedaan. Kemudian nilai moderasi yang ketiga, i'tidal, lurus dan tegas, menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah tasamuh, yang artinya toleran, mengakui dan menghormati perbedaan. Kelima, musawah atau egaliter, yang artinya tidak diskriminatif akibat perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul. Kemudian syura, musyawarah, persoalan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan mengedepankan kemaslahatan. Kemudian yang ketujuh, islah atau reformasi, dalam artian mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik. 8, aulawiyah, yakni mendahulukan yang prioritas. Kemudian tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, yang artinya adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian tahaddur, yang artinya berkeadaban, menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, integritas sebagai khair ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Terima kasih Mas Emil. Jadi buah ilmu niku kan salah satunya kan dicirikan dari antara perbuatan dengan perkataan itu selaras. Dan kita juga mengenal kata ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah apa? Watoniyah dan basyariah atau insaniyah. Niku ketiga-tiganya niku juga harus dijalankan Bapak Ibu. Tidak hanya berat di agama saja. Lalu yang kedua, kalau misalnya di di watoniyahnya berarti kita menjaga kerukunan negara. Hubbul watan minal iman. Sebagian dari iman, mencintai, cinta terhadap negara itu bagian dari. Nah, nanti kalau membahas khilafah saya ya beda lagi pembahasan kita nanti ya. Nah, gini, maksud saya di sini adalah gini Bapak Ibu. Pluralitas itu maknanya apa, Mas? Keberagaman. Beda dengan keberagamaan, beda ya? Keberagaman, macam-macam, heterogen. Ada yang dari Papua, ada yang ya macam-macam. Jawa sendiri aja udah macam-macam. Ada yang ngapak, ada nyong kaya kie, ada yang ngatur sembah nuwun, ada yang agak kasar, ya, macam-macam ya. Jadi pluralitas atau ta'adudiyah itu sunatullah, ya. Keberagaman itu sunatullah. Jadi ketika ada orang yang melarang keberagaman itu, ya sebetulnya sudah melawan, ya, melawan yang sudah di jadi sebetulnya itu kalau Allah itu mau membuat satu umat, satu agama pun juga bisa itu Bapak. Tapi kenapa Allah itu menciptakan bermacam-macam? Itu juga ada dalilnya itu Bapak. Kalau mau satu kan enak, tidak ada pertikaian, nggak ada saling bunuh membunuh, ya kan? Nggak ada. Kenapa diciptakan beragam? Ini wonten di surat Yunus ayat 99, mungkin dicari. Jadi keragaman itu sudah menjadi kehendakipun Allah, sudah disetting, ya, sudah diciptakan. Kenapa? Jadi karena kita diberi software, diberi akal, diberi nafsu untuk mikir, ya, diberi akal untuk mikir, rasio, juga ada wahyu. Wahyu itu nanti dikaitkan dengan hati kita sebagai penyeimbang. Nah, kaitannya dengan ini tadi, bahwasanya kita hidup di dunia itu harus balance. Yang pertama, antara dunia dan akhirat juga balance Bapak Ibu. Ibadah terus dari pagi dan sampai malam lagi, ya. Ibadah mahdoh misalnya nopo?
Ibadah mangga niku jenisnya napa mawon? Salat, puasa, bayar zakat. Ini kenceng, saking kencengnya lupa nggak nyambut. Kira-kira nanti di rumah ada pertikaian bukan? Ada, nggih. Kemudian, nggih, umat-umat pertengahan moderat niku nggih, termasuk tadi saya singgung antara simbol dengan substansi niku harus imbang. Simbol niku macam maknanya, simbol bisa jadi orang itu kelihatannya wah itu, tapi dalamnya gimana itu nggih. Substansinya nggak dapat. Kemudian syariat, ya, kita belajar syariat niku juga harus imbang dengan hakikat. Tidak memberatkan salah satu aja gitu. Harus balance gitu. Maka yang kadang-kadang menjadi perdebatan itu kan masalah furu'iyah, masalah cabang gitu. Bukan yang masalah bab usul gitu, atau yang menjadi prinsip. Kita harus memahami ada ideologi nih Bapak Ibu, akidah misalnya. Kadang-kadang akidahmu apa gitu kadang misalnya. Ya kalau saya Islam saya kadang ada yang menjawab aswaja. Apa itu aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ada aliran teologi yang lain Bapak Ibu. Kenapa kok ada sempalan-sempalannya Bapak Ibu? Karena semenjak zaman Nabi Muhammad sesudah beliau wafat itu kan sudah ada penerusnya, zamannya para khulafaur rasyidin. Dan kalau kita mau lihat negatifnya zaman dulu, ketika Khalifah Utsman kalau nggak salah dan Ali pun meninggalnya juga dibunuh, sesama notabene KTP-nya Muslim Islam sudah terjadi. Ada kaum Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah, ada termasuk kalau jenengan tahu di Iran niku, negara Iran Timur Tengah niku kan maju ya. Orang-orangnya maju kan. Di Iran pernah jalan-jalan ke mereka. Kalau enggak ke Irak terbadak negeri 1001 malam yang ada Aladinnya itu. Di situ salah satu peradaban Islam. Kalau nggak salah Konstantinopel itu di mana? Dulu itu pernah ada penjarahan kitab-kitab orang Islam ketika zaman keemasan, Islam keemasan itu dijarah, kemudian siapa yang menjarahnya? Nonis itu yang tidak suka. Kenapa nggak suka? Ada sejarahnya. Jadi dendam kesumat dan terus menerus terjadi. Bahkan termasuk negara Perancis sekarang sebenarnya sejak dulu juga sudah kisruh terus dengan umat muslim. Jadi itu saya lanjutkan dulu, antara urusan zahir, urusan batin itu juga diimbangkan. Kemudian masalah individu, urusan sosial juga harus imbang. Masalah individu yang bersangkutan dengan keluarga piyambak harus diurusi dulu, nah, baru sosial. Tapi jangan sampai sosialnya terlalu berat, lalu urusan keluarga nggak digubris, gitu. Nah ini banyak juga. Kemudian menyeimbangkan tawazun ya antara apa? Masalah materi dan juga spiritual ya. Gimana cara menjelaskannya? Ya spiritualitas kita kan perlu, kita manusia secara fitrahnya itu butuh spiritualitas. Agama itu kan bajunya Bu, agamanya itu baju, agama Islam dan sebagainya itu bajunya. Tapi secara kita sebagai manusia itu fitrahnya punya tadi spiritualitas Bapak Ibu. Manusia sebelum adanya agama-agama ini juga sudah memahami adanya animisme, dinamisme. Tetapi zaman-zaman akhir ini kenapa makin banyak orang yang ateis atau tidak percaya adanya Tuhan Dan yang terbaru ketika ada nuansa-nuansa politik, biasanya yang digaungkan adalah masalah-masalah agama, masalah-masalah orang yang tidak beragama. Terus lalu dikaitkan dengan afiliasi dengan masalah sejarah. Kadang-kadang kita tuh adu domba Bapak Ibu. Sampai sekarang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Zaman edan, zaman wolak-walik gitu, kalau dalam Jonggo Joyoboyo itu kan ada. Wah, wolak-walik zaman yang benar menjadi hoax, yang hoax menjadi benar. Kita semakin musmet, confused, maka disinilah perlunya ilmu. Kemudian saya juga tadi baca-baca gitu. Jadi ternyata ada riak-riak yang kurang bagus di Indonesia ya, terutama di NKRI itu masalah intoleran.
atau fanatisme yang berlebih-lebihan, ya, fanatisme yang kurang tepat, berat kanan atau ekstrim kiri. Ya. Jadi menurut Wahid Institute, tadi saya juga sudah ngobrol dengan Mas Emil, itu ada sekitar 80%, masih aman Bapak Ibu, Muslim di Indonesia itu masih moderat kok. Tapi yang sedikit itu soundingnya atau corongnya itu luar biasa, ya, militansinya itu luar biasa. Meskipun sedikit tapi mereka cukup masif gitu. Syiarnya tidak hanya lewat secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang sudah terbuka, tidak hanya dakwah secara sembunyi-sembunyi, lewat media sosial yang sangat efektif saat ini, karena masyarakat kita di Indonesia saat ini adalah bonus demografi kita adalah usia produktif. Bapak Ibu kan saat ini tinggal menikmati saja nih Bu. Masih tinggal berapa lagi gitu. Wah, di si kerso saat ini. Tetapi ke depan ini kan setelah generasi milenial akan ada generasi Z ya kan, Zeta ya kalau nggak salah ya. Dan mereka adalah konsumtif dengan dunia internet. Jadi ngajinya itu dengan Syekh Google. Nah, kalau ngajinya salah ya sudah sampai selamanya kan itu yang kita khawatirkan. Satu bab masa Bapak Ibu ada pertanyaan, memainkan rebana hadroh niku hukumnya nopo niku. Coba jenengan buka di YouTube, ada yang bilang, wah itu enggak boleh di website. Enggak boleh. Apa itu bahasa Arabnya agak lupa saya. Rebana itu apa itu yang? Apa? Nah, itu ada beda-beda. Menurut ulama kita juga beda-beda. Ini nanti kalau panjenengan apa itu? Ya, ada yang beda saya. Bentar Ibu. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Nanti ada yang bilang wah itu bid'ah, karena bid'ah itu yang tidak diajarkan, yang tidak disampaikan baik secara lisan, secara perbuatan sesat, tidak boleh. Maka kamu termasuk itu, malah pusing jadinya. Wah saya pengen sholawatan malah nggak jadi gitu. Nanti ada yang bilang sholawatan tuh nggak usah pakai terbang, nggak usah ditabui, nanti setannya malah joget-joget itu. Ada yang seperti itu. Makanya mumpung di sini wonten Al Mukarram Bapak Ustadz Kiai Pak Izdani ini untuk dimanfaatkan betul. Kita jangan wah aku memihak yang, tapi kita harus pilih dan selektif dalam melihat yang ahlinya. Makanya saya lanjutkan nanti kalau ini panjang, jadi di sini saya sambung-sambungkan ya. Jadi pilar pendidikan tadi sebetulnya bisa kita implementasikan dengan baik, termasuk dalam hal moderasi beragama ketika kita dalam berpikir, dalam bersikap dan bertindak itu selain apa ya, mengamalkan nilai-nilai ajaran. Wah, super. Oke. Di tengah-tengahnya itu ada Islam. Islam itu selamanya ya. Islam itu menjadi nafas kehidupan kita. Tapi ada juga learning to learning together, to live together, to know dan seterusnya, itu harus kita praktekkan kepada anak-anak kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah tadi bagaimana agar kita menjadi orang yang muslim yang moderat. Kuncinya yang pertama itu masalah ilmu Bapak Ibu itu harus dikuatkan dulu. Fondasi ini pun. Kalau membangun rumah itu yang pokok fondasi. Kalau fondasi cakar ayamnya itu kurang jero atau tidak standar, maka gampang terkena angin ya, angin darat ya. Ya, berilmu dulu. Lah caranya berilmu gimana? Padahal kemarin sudah dijelaskan, ada yang dapat door prize itu. Bahwa kalau kita mencari ilmu itu tidak mengenal waktu. Selama sepanjang hayat kita belajar. Nah, kemudian berilmu yang seperti apa? Berilmu yang amaliyah. Jadi berilmu yang apa? Oh, Mas Emil, ini alumni ya. Berilmu amaliyah apa, Mas? Kan ilmu kita praktekkan di masyarakat amal.
dan beramal dipraktekkan itu juga ilmiah, jangan ngawur nggih. Nah, ini yang ngawur kan berbahaya nanti, meracuni masyarakat awam yang sebenarnya ada masyarakat awam itu juga perlu di pelan-pelan nggih, perlu diinternalisasi dengan baik sehingga yang menjadi sektor-sektor yang rentan, yang lemah, yang akan disisipi oleh paham-paham yang kurang sesuai dengan tuntunan ya orang-orang awam itu. Karena tadi Pak saya kan awam, saya kan awam lah. Pertanyaannya dibalik, kenapa nggak mau belajar? Saya sudah belajar, tapi pertanyaan belajarnya sudah sesuai belum dengan yang ahlinya? Kalau ngaji dengan kiai yang jelas nasab keilmuannya, misalnya ngoten, oke? Kan sekarang banyak ulama, kita bingung. Ulama di YouTube banyak, di internet banyak, di kampung juga banyak. Nanti kalau nggak cocok keren-kerengan, sampai tanggone dewe, selain ada acara apa sudah enggak. Ini karena apa? Karena ilmu kita perlu di-upgrade lagi, Bapak Ibu. Kalau merasa masih kurang, tidak perlu. Ya, merasa yang paling baru bisa ngapalke dalil satu ayat saja sudah berani. Ini Bu amit sewu nggih. Mugi-mugi mboten. Kemudian setelah berilmu kita belajar nggih. Pertama kita harus belajar terus. Lah wong saya kerjanya di pasar kok gitu. Manfaatkan 24 jam kita Bu Bapak. Profesi apapun asal halal, kenapa? 24 jam ya, harus kita manfaatkan betul. Oh, nyuwun arto. Mengke asal doorpress nggih. Nggih. Setelah berilmu Bapak Ibu, niku harus difikirkan ilmunya. Jadi setelah punya ilmu itu karo mikir gitu loh, bertafakur gitu loh. Kalau ulama ya beristihad gitu. Tidak hanya Quran hadis saja, ada ijma' qiyas dan seterusnya juga diperhatikan. Misalnya masalah bab apa gitu, masalah halal haram, itu tidak hanya selesai dengan oh ini halal haram, itu harus dipikir dulu. Oh ini dilihat dalil-dalilnya, referensinya sehingga dapat memutuskan apakah ini mubah atau sunnah atau apa itu ya. Jadi itu. Setelah kita berilmu pun harus mikir lagi sampai kita dipanggil innalillahi, kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang kita semuanya akan kembali, tinggal nunggu kloternya. Oke. Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan di dunia ini? Kita manusia di dunia kan makhluk yang dhaif, yang lemah. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang kita pamerkan? Dan seterusnya. Kemudian bertafakur itu maksudnya menghayati ya. Misalnya ada kasus A, kita harus telaah dulu. Ini gimana cara solusinya, problem solvingnya gimana? Jangan asal ya itu sungguh pendek misalnya. Oke. Kemudian setelah bertafakur diimplementasikan lagi, diterapkan lagi. Setelah dievaluasi dengan cara berpikir tadi juga diterapkan lagi. Bab sholat ini yang kecil-kecil dulu, misalnya bab fikih ya, tata cara sholat mungkin ada yang salah gitu, okay? Masalah toharoh ada yang masih kurang tepat, mau kita perbaiki yang kecil-kecil dulu, baru kita meningkat gitu. Itu dari saya. Dan ini ada saya mengutip dari Gus Nadir Shah Hussein. Ini beliau dosen di Australia ya, di Monash University. Beliau orang Indonesia gitu, orangnya agak gondrong gitu ya. Jadi 3 indikator orang yang mulai terpapar masalah radikalisme. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang ya, atau istilahnya takfiri. Semisal pada perbedaan dalam praktek ubudiyah ada selalu yang digaungkan kullu bid'atin ya, dhalalah wa kullu itu ya, tapi nanti ada pembagiannya bid'ah yang seperti apa ya. Itu nanti ada, tapi saya hanya pemantik karena waktu kita juga terbatas. Kemudian berjihad dengan ya, jihadnya itu ekstrim, nanti darah yang tidak sesuai darah umat yang tidak sesuai bisa saja halal. Kemudian ya, baik muslim, sesama muslim maupun non muslim. Kemudian salah satunya adalah ingin mengganti dasar negara. Ya sebetulnya dasar negara kita apa Ibu Bapak? Pancasila. Tapi itu ya karena itu produk manusia ya. Tapi kan di dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai yang sudah termaktub dalam agama kita juga gitu. Nah kemudian menurut salah satu ini ya Kombes Sulistyo Pujo ya,
analis kebijakan divisi Humas Polri. Nah, ini orang umum, tapi beliau adalah intel ya, intelnya 88 nih istilahnya gitu. Jadi ada 4. Yang pertama itu intoleransi jelas, kemudian fanatis berlebih-lebihan, kemudian eksklusif. Eksklusif niku pripun Bapak Ibu? Lawannya inklusif. Eksklusif itu nggak cocok, nggak nyaman di kita, sebenarnya sudah eksklusif. Berbeda itu. Menutup diri, agak keras juga di situ. Kemudian revolusioner. Revolusioner ini yang kurang positif dalam tanda kutip. Dikit-dikit pengen mengganti, dikit-dikit pengen ganti, bosenan gitu ya. Nah, ini ada 10 poin biar waktunya cukup. Sudah mau jam berapa Mas? Tapi saya mati ya. Jam 5 kurang 5. Nah, ini saya mengutip dari artikel saya yang ada di jurnal begitu nggih. Penelitiannya ada di pendidikan Islam itu di boarding school di daerah Madura. Jadi ada 10 poin utama upaya deradikalisasi. Tapi ini fokusnya bisa di pendidikan formal, bisa mungkin beberapa di masyarakat, ya, di keluarga. Yang pertama masalah reaktualisasi sumber belajar yang mengangkat masalah HAM. HAM yang seperti apa? HAM yang jelas-jelas yang ada kaitannya dengan HAM dan toleransi, karena HAM sendiri yang menciptakan adalah orang Barat. Hak asasi manusia itu loh yang menggaungkan ya di Barat ya. Nah, kita harus kritis gitu. Reaktualisasi itu maksudnya gimana? Karena gini ya, maksudnya adalah sumber belajar itu misalnya buku-buku diktat ya, buku-buku agama atau majalah-majalah itu kadang-kadang sudah dimuati oleh pengaruh-pengaruh yang keras gitu, yang radik, yang ini nggak boleh, ini salah, ini sesat itu. Di buku-buku pelajaran sudah beberapa ada. Kemudian perlu dicek ulang, perlu dievaluasi lagi gitu. Nah, kalau orang Islam di Indonesia sudah nggak kompak gimana? Nanti Kementerian Agama punya profil sendiri. Nanti yang nggak puas dengan Kementerian Agama bikin sekolahan sendiri. Ngoten nggih? Ada sekarang, dulu kan ada sekolah negeri Bapak Ibu. Sekolah negeri nggak puas, nggak maju gitu. Akhirnya muncul sekolah swasta, ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian nggak puas lagi, mungkin muncul lagi sekolah jaringan dan sebagainya. Banyak ya sekarang ya. Ya, karena ya ketidakpuasan itu karena banyak faktor. Kemudian yang kedua ada pendalaman paham anti radikalisme dengan cara yang tepat. Cara yang tepat di sini adalah belajar dengan kiai yang tepat, dengan ulama yang tepat. Kemudian poin ketiga, peningkatan keterampilan literasi dan diskusi. Keterampilan literasi itu keterampilan mencari sumber-sumber informasi yang valid, yang benar, yang ya tadi dasar ideologinya juga benar sebagainya kalau berkaitan dengan moderasi agama. Kalau kita buka aja misalnya web apa itu, apa ya, saya nggak sebut merek nanti. Di web ini gini, di ini gini, kok beda semua toh? Bingung nanti kalau nggak diimbangi dengan ilmu tadi. Kalau belum paham ya ngaji, ngaji. Kemudian mengukuhkan spirit nasionalisme. Tadi kalau kita kaitkan hubbul watan minal iman gitu. Kemudian menerapkan konsep teologi aswaja. Ini saran dari artikel saya nih. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin banyak yang ya semalam banyak ya. Termasuk orang-orang Mu'tazilah itu yang cenderung menggunakan rasio atau akal ketimbang wahyu. Tapi kelebihan orang-orang Mu'tazilah ini kenapa? Cerdas luar biasa. Karena radikal. Ya kalau masalah ilmu itu sampai ke akar-akarnya. Kalau bikin misalnya pengembangan nuklir, senjata nuklir, sampai dia bisa buat. Gitu. Salah satunya pengembangan yang Islam yang maju kan salah satunya karena di Iran itu ya kebanyakan juga orang-orang Mu'tazilah gitu. Nah kalau merek-mereknya kan banyak sekarang. Ada Syiah dan sebagainya. Syiah di Timur Tengah dengan di Indonesia juga berbeda dan banyak sekali afiliasi yang lain. Kemudian menginisiasi kurikulum anti radikalisme. Ini saran ya. Ini di sekolah saja. Kemudian mengimplementasikan manhaj. Kalau di situ dimaknai dengan mindset beragama yang progresif. Progresif itu ya integratif gitu. Terintegrasi ya, tradisional juga masih dipakai ya. Kemudian yang modernnya juga kita terapkan. Kemudian memformulasikan halakoh ini yang kayak apa dulu ya. Pertemuan-pertemuan bersama ulama yang seperti apa nanti kita pelajari ya. Meneguhkan silaturahim dan persaudaraan.
Ya jelas ya. Kalau orang sudah memutus, mohon maaf karena hanya masalah sepele, apalagi masalah akidah, kemudian saling ya pokoknya terjadi yang negatif. Nah ini berarti belum maksimal ya, dalam beragama juga belum totalitas, belum kafah tadi ya. Itu, dan karena waktunya sudah cukup panjang saya ngomong ngalor ngidul nih ya. Yang menjadi orang tua hebat saya apa ya nanti kalau ada waktu lagi Bu, kalau ada waktu nanti kita ngobrol lagi masalah pendidikan anak. Yang jelas saya akan memberikan penekanan pada 3 poin ini ya, agar keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah ya. Pertama ada family cohesion, itu penting ya, ini kedekatan antara sesama anggota keluarga itu penting, yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Kemudian family flexibility, yaitu orang tua dan anak sama-sama beradaptasi terhadap perubahan zaman yang serba digital, tapi tidak terbawa oleh arus negatifnya. Ada di sini saya ada saran-sarannya bagaimana agar HP anak itu tidak dikunci. Kita juga harus cerdas. Kadang ada konten-konten pornografi dan sebagainya, itu kan belum saatnya juga, itu berbahaya. Karena konten pornografi itu sangat meracuni otak Bapak Ibu. Bukan masalah otaknya yang rusak dulu. Kayak apa itu narkoba. Saya belum bisa menjelaskan secara ilmiahnya, tapi itu kurang lebihnya. Kemudian family communication hampir sama dengan yang pertama, tetapi yang ketiga ini adalah apa ini? Ya menjaga harmonisasi keluarga, makan bareng, sholat berjamaah Bapak Ibu penting. Kalau nggak bisa di masjid, berjamaah di rumah, itu menjaga kerukunan, kelekatan. Nah, ketika komunikasi itu jalan, ikatan batin antar keluarga baik, maka yang poin pertama family cohesion ini, kedekatan antara sesama anggota juga akan kuat. Itu dari saya. Tips mendampingi anak nanti dibaca piyambak karena waktunya sudah cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin pemaparan saya ngalor ngidul dan bingung Bapak Ibu, nah nanti bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Burhan. Untuk sesi selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu penanya mungkin. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari Bapak Duko. Maaf, tadi diaturkan sama Mas Burhan. Mas Burhanuddin. Tadi dikatakan bahwa syahadat itu sebelum kita lahir. Itu apakah nusewu kita punya saudara di non, apakah seperti juga sudah disyahadat sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Kalau jawab kemauan jadi sebelum kita di Lauh Mahfud kita sampun berjanji kepada Rabbul Izzati Allah. Tadi wonten surat, saya agak lupa surat apa, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Niku bukankah kamu, jadi alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan? Itu sampun jenengan, kita semua itu makhluk Allah itu sudah berjanji bahwa Allah itu Tuhanmu, Tuhanku. Nah, ketika tadi kalau saya kan yang tanyakan adalah masalah melisankannya, membaca syahadatnya kapan, kan relatif Bahkan ketika kemarin sudah dibahas kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw majusi kalau misalnya itu tergantung orang tuanya kan. Niku Bapak Ibu. Maka ketika kita terlahir seperti itu dan amaliah kita sehari-hari jauh karena KTP-nya juga beda, maka kita perbarui syahadat kita. Bahkan ketika kita sebagai muslim pun kita harus sering-sering memperbarui syahadat kita. Mengapa? Bisa jadi akidah kita rusak Bapak Ibu.
oleh hal-hal tertentu, mendekati syirik, kaul-kaul dan seterusnya, banyak sekali. Maka bagaimana cara kita memperbaiki akidah kita? Salah satu cara yang dijelas dan itu wajib kita jalankan tiap hari. Berapa rakaat Bapak Ibu total? Kalau sholat fardu niku berapa waktu? 5. Kok 5 waktu toh Pak? Duh, leres niku. Yang wajib. Yang wajib. Nek sakit nggih 7 waktu toh. Iya, duha sama tahajud. Jangan kok terus modelnya nom-noman sekarang ya. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i borongan lillahi ta'ala, jangan. Diborong. Kalau pas wah biar kelihatan. Ya ditambah duhanya, sunnah nggih. Tahajudnya, salat hajatnya nggih. Dan sebagainya, dan sunnah-sunnah yang lain. Jadi ketika kita ada amalan, kita ada ibadah sholat, di situ salah satunya kita membaca asyhadu alla ilaha illallah dalam tasyahud awal akhir nggih. Itu termasuk memperbaiki apa ya istilahnya itu meregenerasi memperbarui. Niku Pak Duko. Nggih. Karena pripun? Wonten tambahan lah. Monggo Mas Emil kan. Iya, cukup kalau dari saya. Ada penanya lagi dari ibu-ibu mungkin atau dari rekan-rekan remaja? Nanti kalau kurang jelas bisa Pak Yus ini sudah siap dari tadi, sudah sudah siap menjawab juga. Kalau tidak ada mungkin pertemuan sore hari ini kita cukupkan. Iya, Atau sebelum ada kita tutup Mas, masih ada kuis dan ini sudah menjadi janji saya. Kuisnya pakai HP nggih. Menjawab pertanyaan dari saya, nanti yang ranking 1 atau 2 nanti ada door prize dari saya. Langsung nih ya, langsung nggih. Semoga internetnya mboten power. Nggih. Iya. Enggak dijawab. Kalau kita nonton doa bersali dengan mudah, nanti tinggal klik mawon nggih. Warnanya biru-biru niku nggih. Wisis Kota kurang. tidak keluar. Ampun kesesan nggih, teman-teman. Monggo niku wonten nomor niku 925649 niku diklik. 925649. Umpami niki saya yang ranking 1, tidak saya terima sendiri, tetap nanti yang ranking di bawahnya gitu nggih. Karena kan saya sudah tahu kunci jawabannya toh. Kode niku nggih nomor niku saking. Alhamdulillah punya saya belum. Mas Emil juga bisa ini.
Ya, nanti kita masuk sebuah game ya. Nah, sebelum masuk sebuah game dengan masukkan kode gabungan ini kok. 9 ini kok 92 ini nggih. Niki nomor niki panjenengan masukkan ke yang masukkan kode gabungan kemudian klik masuk kode game. 9 2 5 6 9. Paringi asma Bapak Ibu nggih. Bisa diarahkan online. Kalau Bapak Ibu yang lain mungkin hujannya belum turun dan saya tunggu nih, nggih. Wonten Ibu Tuti, wah, Tati, nggih. Dengan klik mulai punya start nggih. Mainnya mangke Bu, sabar nggih. Innallaha ma'as sabirin. Nggih. Sak temene Gusti Allah nika sampun sedaya kecuali ingkang keluar-keluar mangke bisa dicoba di waktu yang lain nggih. Nanti nggak enak yang sudah buru-buru pengen pulang, sudah keseson niku wonten janjian. Gamin lama lebu. Baru berapa nih? Baru berapa? Nomor sudah ada 11 nih. Ya, sampun sedaya yang keluar-keluar sebagai penggembira mawon, supporter. Kita mulai nggih. Syaratnya ampun kepek-kepekan. Jawab dengan hati nurani ya enggak masing-masing nggih. Wah. Dan aman buka boten enten teman-teman. Nggih, kita mulai nggih. Siap? Bu Syahid siap? Pundi Bu Syahid? Syahidah Bu Syahid pundi? Alhamdulillah nggih. Kita mulai, ayo ready? Yes. Yes, ready. Semoga tidak over. Mulai, niku ada timernya. Jadi kalau jawab langsung dijawab. Nggak boleh lama-lama, GPL nggak pakai lama. Kalau jawab nggak jawab nanti di next lagi. Kalau salah bisa diulang lagi, Bu. Benar, menang benar. Ini cerdas cermat, biasanya ngajari anu larinipun sakniki gini. Nggih, niku jaringan biasanipun nggih. Ur-ur niku wae nggih. Kodenya 925 25 649 9 nggih. Limbun Ibu nggih. Ayo, waktu kita terbatas nggih. Kita berpacu dengan waktu nggih. Ada detikannya, jadi menjawab dengan tepat, cepat dan sebagainya. Niku kersane enggak sakit hati. Nggih. Kodenya 9255649. Nggih. Try again ya. 9255649. Nggih. Sampun nggih, Bu. Nggih. Survei membuktikan. Salah hal.
kabeh nah. Loro. Iya. Coba saya besarkan ya. Dan juara satunya ini agak urik. Juara satunya yang buat soal gitu ya. Dan tadi saya sudah janji ya. Jadi bukan dari tim tetapi dari audiens. Dan di sini Mas Emil dibacakan dan pemenangnya saya ambil 2 orang mawar ya. 2 apa 3? 2 ya. 3 orang. 5. 3. Kita bacakan dulu nominatornya yang juara. Yang pertama Berdasarkan survei telah membuktikan menang dengan poin 3680 jatuh kepada dengan nama Endang Saraswati atau Mbak Putri. Kemudian dia aja. Udah jadi 5. Hitung dulu, Pak. Kemudian untuk pemenang kedua dengan poin 3290 jatuh kepada Dina. Desa umur tak kuliah. Oh, ngambil dari ibu-ibu atau satu ibu-ibu? Hidup ya, Langsung aja. Terima kasih. terakhir monggo kalau ada yang mau disampaikan tadi yang Google Formnya belum rampung belum selesai sakit disampaikan beliau ya. Pak Yus monggo kalau ada mau disampaikan ya. Yang belum beruntung ya sabar. Ya, terima kasih Mas Burhan dan Mas Emil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, asyhadu an la ilaha illallah, wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Buku dan juga peserta pengabdian masyarakat sore hari ini, ibu-ibu dan juga para remaja dan juga yang saya hormati tim ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami untuk masyarakat kita di Sompilan ya. Jadi tadi Mas Burhan sudah menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang yang kemungkinan juga itu terpapar yang kita sebut dengan paham radikal. Paham radikal. Satu ya sangat mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Jadi misalnya ada yang pakai usolli sholatnya, ada yang nggak pakai usolli, nah itu ribut saling mengkafirkan, itu sudah radikal. Yang sebetulnya kan usolli tidak usolli itu kan nggak masalah, yang nggak benar juga yang nggak sholat, itu masalah ya. Nah jadi itu pertama. Jadi ingat dimanapun ketemu kalau orang selalu mengatakan saya yang paling benar, kamu itu salah, kafir. Sampai kamu itu penghuni neraka dan sebagainya itu adalah itu radikal. Nah kemudian yang kedua selalu ingin mengatakan bahwa ada yang disebut dengan negara Islam. Jadi Indonesia ini kan bukan negara Islam. Nah maka negara Indonesia itu menurut orang-orang yang berpaham seperti ini harus diganti, Pancasila itu diganti dengan negara Islam. Nah saya kira ini yang harus kita pahami. Mungkin juga kita suatu saat ada pengajian. Nah pengajian itu memprovokasi kita untuk mengatakan bahwa Pancasila itu harus diganti, NKRI itu harus diganti. Dengan apalagi sudah ada dengan negara Islam, nah itu adalah paham radikal. Nah, jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga saya kira juga ini yang perlu kita pahami. Di dunia internet itu juga, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang kita punya anak kecil perlu betul didampingi. Sesekali kita cek kalau dia pakai HP atau dia di internet, kira-kira tontonan apa yang dia lihat.
Nah, jangan-jangan juga ini berpengaruh nanti kepada tontonan-tontonan yang seperti mengajak kepada radikal itu. Nah, jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya tadi yang disebut juga selalu mengeluh-elukan jihad yang selalu mengatakan kalau orang yang tidak sepaham dengan dia halal darahnya. Nah, itu tak boleh. Dan ini sudah banyak. Jangankan di tempat-tempat umum, di kampus pun ini sudah berjangkit. Bahkan ya sesama dosen berantem gitu ya, gara-gara seperti ini gitu. Apalagi kadang-kadang juga mahasiswa juga mengkafirkan dosennya gitu. Nah, jadi saya kira paling tidak barangkali itu yang bisa kita pahami. Jadi ada 4 hal itu. Jadi mudah mengkafirkan orang, mudah menyesatkan orang, kemudian negara harus negara Islam, kemudian menghalalkan darah karena gara-gara berbeda paham ya. Nah, jadi saya kira itu ya pesan penting dari apa yang disampaikan oleh Mas Burhan sore hari ini, dan marilah mudah-mudahan kita bisa merenungkan, memahami dan juga menghayati ya, mudah-mudahan ya. Saya yakin di Sompilan tidak ada. Yakin, seyakin-yakinnya. Apalagi kalau sudah Pak Duko nggak boleh selesai. Ya. Jadi ada di tangan Pak Duko ini ya. Kalau kata Pak Duko nggak boleh gitu. Jadi selesai kira-kira itu. Ya. Nah, jadi saya kira itu dari saya sebagai pungkasan, sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru bagi kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita semuanya di Sompilan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pungkasan dari Bapak Yusdani. Oleh karena itu pertemuan pada sore hari ini alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan rencana, dan saya selaku moderator mengajak kepada seluruh peserta maupun diri saya pribadi bahwasanya moderasi itu merupakan cara berperilaku atau berpandangan, namun kita harus pula diteguhkan atau ditegakkan melalui ilmu yang kita dapatkan dan juga sumbernya juga jelas. Ada tambahan pengumuman untuk pertemuan terakhir insya Allah akan dilaksanakan besok Sabtu depan ya. Mohon nanti ibu-ibu atau para peserta lainnya menyesuaikan. Oleh karena itu apabila ada salah kata dari saya dan juga dari teman-teman atau peserta lainnya yang dapat diterima maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf, dan kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.